dengan data lah, gampangannya kayak gitu. Jadi makanya akhirnya sampai banyak model atau metode di statistik yang berkembang karena data juga semakin berkembang kan, makin kompleks itu. Maka akhirnya teknik-teknik Bayesian kan dianggap sebagai statistik modern itu. Dulu modern statistik mesti konteksnya Bayesian itu. Dan yang akhirnya di era sekarang yang serba menggunakan AI, mesti informasi prior itu jadi penting. Nah, tapi coba dari kasus ini, sebenarnya kalau dikerjakan secara klasik seperti apa, Bu Nurul? Coba lihat struktur datanya, coba. Dan karena tadi langsung ke sebenarnya kalau perlu modelnya ya, coba lihat kembali memang kita belum dioperate ya, di collab-nya coba. Sebenarnya yang dilakukan itu kalau lihat di teorinya di bab 6, itu materi ya, Prof? Gimana? Jadi dulu di ya? collab-nya sebenarnya kalau tadi Bu Nurul kan coba lihat dimulainya dari awal di collab-nya coba, di collab-nya aja dulu, di collab-nya. Sebenarnya kalau di collab-nya ngikuti alur teori apa enggak, coba di collab dulu. Jadi langkah pertama di collab ngapain itu mau apa gitu. Coba di bagian awal, jadi pembukaan, ada data kunjungan paling awal. Nah ini, jadi data kunjungan dokter, apa yang mau dicari dari kita punya data kunjungan ke dokter? Itu. Ya, ini untuk mencari model itu berapa sering itu orang pergi ke dokter berdasarkan berbagai faktor. Jadi kan ada faktor apa sih namanya, Prof? Jumlah penyakitnya gitu. Jadi ini model ini mau dipakai untuk nyari apa dari data ini? Mau nyari apa sih dari data kesehatan real ini? Apa yang mau dicari itu? Ya contohnya kalau saya punya regresi antara lama belajar dan nilai, saya ingin cari tinggi sekali dibandingkannya berapa lama, ini kan kayak gitu. Ya. Atau saya lihat benar nggak sih lama belajar mempengaruhi hasil nilainya tadi misalnya. Nah di sini apa yang mau dicari dari ada visit, ada gender, ada age, ada income, ada ilkes, apa yang mau ambil pelajaran apa atau apalah bahasa yang paling mudah untuk mengatakan. Ini apa namanya faktor apa yang menyebabkan untuk mencari faktor-faktor yang apa yang seseorang itu sering mengunjungi dokter gitu, apakah dari apa istilahnya dari jumlah penyakitnya ataukah dari skor kesehatannya gitu, Bro. Oke, berarti visit itu satu artinya apa? Itu kan visit ada satu, padahal datanya apa? Kalau di data aslinya, mana data aslinya? Ini kan biasanya tampilin hanya sebagian kan itu. Ini nih Bang. Berarti itu karena banyaknya dia berkunjung gitu. Iya. Nah, berarti kalau misalkan ini kita kerjakan dengan yang regresi ini kan akhirnya kayak bicara mau regresi, ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya orang mengunjungi dokter, gampangannya gitu kan ini berarti? Iya. Terus nilainya visit dari berapa sampai berapa? Bentar, Prof. Datanya cuma 49. 100, Prof. Cuman ini tampilkan 49. Oke, 100 berarti nilai visit tadi nilainya bergerak dari berapa sampai berapa itu? Dari ini, Prof, ada sebaran nilai kunjungannya, Prof. Berarti yang 9 kali ada 1 orang, yang 8 kali ada 5, kayak gitu kan ini. Terus sampai ke paling kecil? Paling kecil 0. Tidak jadi ada. Nggak pernah ke dokter gitu maksudnya, kunjung. Nah sekarang kalau misalnya kita gunakan klasik,
itu sebenarnya regresi apa ini kalau mau diinikan? Regresi berganda, Prof. Ya, itu dari prediktornya. Justru kalau di regresi yang penting lihat Y-nya itu. Kalau prediktornya jelas, kalau banyak ya ganda Oh namanya. iya. Yang penting kalau bermain di regresi adalah si responnya, Y-nya itu Iya. apa ini. Kalau nilainya cuma antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini saatnya yang seperti ini itu dinikmatilah itu, bahwa jadi kita itu sadar kita berhadapan dengan data apa yang seandainya kita bermain di klasik aja dulu, sebenarnya kita bermain dengan regresi apa? Apakah regresi yang diasumsikan distribusinya normal, Y-nya, berarti errornya normal itu kan kalau di regresi klasik kan error normal 0 sigma kuadrat. Iya. Maka Y-nya adalah normal yang Iya. situ yang prediktornya dapat sigma kuadrat. Jadi ini apa kalau di klasik? Nah ini maksud saya jadi pada saat sekarang di era AI kan, jadi era AI sebenarnya kita belajar itu enak banget karena kita nggak paham ya tanya gitu. Jadi pada saat belajar itu lebih baik step dari jangan tiba-tiba langsung karena memang ini kan sudah di atas karena konteks Bayesian itu, tapi dalam bab ini sebenarnya kita ingin melakukan namanya adalah model checking kan di bab ini. Jadi apakah dengan Bayesian ini memang memberi, jadi model ini memang intinya kan sesuai dengan data yang ada enggak itu. Nah, di klasik itu selalu berpikiran kan parameternya suatu konstanta, prediktornya bukan variabel random, tapi di persamaan struktural bisa bergantian kayak gitu. Maka di konteks regresi kan banyak pilihan juga itu. Ini bukan regresi, tapi kita menghubungkan antara suatu variabel dengan variabel yang lain lah, gampangannya kayak gitu. Coba kalau misalnya ini aja, suatu variabel random nilainya hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Distribusi apa? Nah, pernah nggak yang waktu di hari Senin pagi itu Bu Rahmaliyah pernah mengeluarkan itu? Poisson ya, Prof. Jadi dia kosong tapi sebenarnya adalah tersensor atau terpotong. Kalau dia terpotong karena hanya berakhir 9, yang 10 ke sana sudah nggak ada itu. Jadi ada terpotong, ada tersensor. Tersensor adalah yang di atas 10 dianggap pokoknya 9 itu sudah berhenti di situ. Jadi karena ngamatinya dari hanya ingin sampai 9. Tapi kalau ini adalah karena tidak ada yang namanya itu pada saat. Nah sekarang pada saat main di Bayesian apa sih perubahan? Nah, makanya ini pada saat contohnya misalnya selalulah pada saat kalau kerja di collab ini mintalah modelnya kayak apa lah, taruhlah di yang bagian teksnya. Ini kan enggak, jadi nanti kehilangan logik kita itu loh. Jadi ini hanya kayak jalan, terus kita jadi enggak apa, seperti misalnya, nah, terus jadi niat kita mau apa? Nah sekarang kita lihat di bagian yang saat ini, data dari data berdasarkan jumlah keluhan sakit. Pertama mengenali apa? Dari yang urusan illness-nya. Nah, pada saat di sini masih kerja deskriptif misalnya, atau sudah kerja apa pada saat itu. Nah, kalau lihat datanya ini sebenarnya kan sampai 5.000-an kan ini. 590 jumlah kolom berarti ya 5.000 ya, Prof. 5.000. Nah, itulah tadi yang nggak cuma 100, jadi cuman yang ditampilkan memang sedikit. Nah, makanya inilah saya harapkan nanti pada saat kita melihat data, sebenarnya yang akhirnya kenapa kita kepikiran Bayesian itu, mesti karena kita nggak puas dengan yang klasik. Kalau sudah puas, ayo kita Bayesian. Jadi Bayesian lahir karena keberadaan yang klasik dianggap nggak cukup gitu. Nah, kalau sekarang malah sudah lebih berkembang lagi dengan pemanfaatan komputasi yang makin tinggi kan. Jadi apa yang sekarang dinikan dengan ada akhirnya jadi orang nyebut sebagai data science lah, ada machine learning lah, ada ini kan mereka sebenarnya mengurusi kolom yang banyak sekali, barisnya banyak sekali. Kalau ini kan masih barisnya adalah 12,
kolomnya kolomnya 12 tapi barisnya sampai 5.000-an tadi. Nah, tapi yang dianggap sebagai respon adalah yang visit tadi kan, yang tipenya 0 sampai 9. Nah, dengan keuntungan adanya AI sebenarnya kita bisa tanya, kalau saya punya kayak gini responnya, model regresi apa sih sebenarnya ya yang sesuai? Apakah dia langsung nawarkan Bayesian? Enggak, Prof. Nah, inilah pada saat klasik dulu. Jadi ini keuntungan sekarang kan komputasinya sekali ya, jadi belajar bisa cepat sekarang. Apakah saya tidak lagi ini ya asing mencoba itu, berarti sekali lagi ini kan untuk bekal kita masuk ke kita, jadi kita masih ketajaman apa yang sudah critical thinking betul. Nah, ya nanti jadi ini ada terus akhirnya tadi Bayesiannya ini Bayesiannya pakai berarti gimana, Prof? Ini kan ada mau ke Bayesian kan ini? Iya. Bayesiannya apa jadi yang dilakukan? Kok terus punya posterior misalnya? Priornya apa? Nah, jadi ini kehilangan ini lagi kan, kayak apa? Terputus dia, Prof. Iya, jadi makanya kenapa kita harus hadir, karena selama ini kalau kita gunakan yang menghubungkan antara tadi bukan multiple regression gitu kan, selalu gunakan yang klasik adalah apa? Normal, maka kurtosisnya 3. Iya. Nah, pada saat sudah di luar itu kita harus berbuat apa misalnya? Nah, jadi yang satu terus juga tadi priornya untuk apa tadi? Coba masih tetap di situ dulu aja. Hanya kelemahannya tadi saya lihat itu jadi seperti kita ngomong tapi kehilangan apa ruhnya kalau saya bayangkan. Iya, padahal di era sekarang itu keuntungan belajar, waduh enak banget, cuma bikin jadi asik bagi kayak saya yang sudah berumur, hati-hati jadi lupa tidur nanti. Karena mengasihkan, karena kita setiap ada hal yang nggak paham langsung ketikkan ke AI akan dikasih saran. Nah, inilah yang keuntungannya, jadi kita kayak apa ya, kayak belajar atau kalau zaman dulu namanya belajar kelompok gitu. Kan kalau saya lagi ini nggak tahu, punya teman saya gitu ya. Nah, temennya ada berapa, yang ini nggak bisa, hanya ya ini jawaban. Nah, kalau sekarang kan temennya cukup satu aja, si AI lah. Kalau AI kecil juga memuaskan di ini enggak dikasih yang lainnya kritik atau apa itu bisa. Supaya kita jadi melihat prosesi ini kita dalam rangka apa. Nah, coba ini terus ada visi check for tuner data. Ini mau ngelihat apa di sini? Untuk melihat sebaran datanya, Prof. Ya memang semua untuk mau sebaran datanya. Tapi apa kalau skewness itu? Kemiringannya, Prof. Jadi kemencengannya. Tapi kalau ini semua lihat yang skewness ini, disebabkan jadi saya sepotong-sepotong kan, karena nggak terstruktur dari alur. Jadi kalau skewness value-nya 0, artinya berarti dia simetris kan? Ya. Tapi kalau skewness-nya min berapa ini ke arah sebelah kiri itu? Berarti menceng ke arah kiri apa kan? Kalau kiri kayak gitu. Tapi ini relatif kecil, cuman antara berapa itu 0, min 0, berapa sampai di bawah 1 kan ini. Iya. Berarti dia variabilitas skewness-nya relatif kecil. Jadi kemudian kalau lihat ini untuk memodelkan siapa ini posterior prediktif distribusinya tadi kan, yang di ini kan, jadi dia cenderung. Nah, terus apa yang jadi yang satunya lagi ini observasinya di sebelah kanan itu yang merah. Jadi memberi makna apa ini? Ya, itulah komentar di bawahnya sebenarnya yang akan menunjukkan jadi ada apa di sini itu. Jadi kalau kita melihat ini belum paham, ya kejarlah si AI-nya lagi gitu. Ya jadi saya akan besok di ujian, karena kemudian saya akan beri
tantangan-tantangan bagaimana Anda memaksimalkan teman pintarnya itu. Tapi Anda betul-betul berusaha malah menikmati, jangan seperti apa ya, kayak kita diajak piknik naik bis yang kencang sekali, nggak sempat menikmati pemandangan itu. Kalau enggak bisnya terlalu enak dan kita tertidur itu, tak tahu sampai kita kayak nggak bisa menikmati. Jadi maka tadi saya ini kan apa sih yang dari ya kan dari berapa tadi 61, 62, 63 sampai 64 apa yang ini perintahnya apa aku sampai dapat kayak gini tuh Nurul membuat perintahnya aku langsung borongannya kayak gini. Nurul ngikutin yang dari Prof kemarin aja Prof. Iya. Yang collab dari Prof kemarin. Oke, makanya pada saat kita ngikutin maka berusaha di kayak hanya jadi kayak ganti data berarti ya. Iya ya kesimpulannya ya. Iya, Nurul kan belajar kan? Ya melihat ininya dulu Prof. Jadi belajar collab-nya dulu kan. Nah, oke lah. Jadi ini betul-betul seperti kita hanya itu mengganti data lah itu. Nah, tapi jadi kita bisa kehilangan dari sisi bagaimana alur ceritanya. Maka tadi saya ini kalau yang ini nilainya 0 sampai 9 sebetulnya apa itu? Itu tadi kan nggak sempat kesebut kan. Terus di klasiknya apa? Ya oke lah. Tapi ini nanti untuk ambil supaya kita coba kalau sambil ngikutin. Maka saya kemarin kan hanya saya bikin per subbab kan itu komputasinya, karena pada saat satu bab kadang jadi kita dapatnya nggak terlalu detail. Misalnya ini kan yang di 61 tentang the place of model checking, istilah bangun model dan ciri-ciri posisional, tapi sebetulnya adalah pemeriksaan model. Kalau yang ini yang subbab berapa? Yang subbab berapa? Yang 6 toh. Enggak, 6 kan satu bab. Oh, maksudnya yang ini tadi ya? Ya, subbab ini yang mau diambil yang karena kemarin saya buatnya kan per subbab itu. Collab-nya itu. Ya. Karena tadinya kalau saya buat per bab kadang terlalu kesan kayak terlalu dangkal lah, kurang ini, maka hanya saya bikin per subbab kan itu. Jadi kalau di subbab pertama ingin menyatakan apa, maka itulah dibuat collab-nya itu. Nah, ini dari yang collab yang mana? Itu kan collab-nya di bab 6 ada banyak kan itu? Semuanya Prof, dari 6.1 yang ini Prof harus coba gitu. 6.2 dan ini 6.3 dari collab yang Prof berikan dari 6.3 gitu. Ini kan dari collab 6.4. Tapi dari cerita itu tadi saya nggak menangkap apa yang akhirnya mau diperoleh itu loh, maksud saya jadinya Iya Prof. Itu jadi maunya satu bab langsung diinikan ya, tapi dari step di step 1 padahal lebih ke sisi apa subbab 61 kan pemeriksaan model atau model checkingnya kan. Iya. Jadi model yang kita bangun bisa dengan data realnya seperti apa gitu. Itu yang namanya posterior checkingnya kan itu dilakukan gitu. Nah, coba di yang subbab 61 dulu. Maka kalau di sini kan dikasih contoh cuma bicara apa? J-nya kan di sini. Iya. Jadi untuk memodelkan J-nya. Nah, makanya tadi saya di sini harusnya memodelkan Y dulu kan. Hasilnya apa dari memodelkan Y-nya? Dapat apa, Bu? Ininya. Kan kalau di sini kan saya punya datanya 66 pengukuran kecepatan cahaya ini kan. Ada outliernya. Datanya kan. Terus ingin di sini adalah mengasumsikan Y-nya normal ya. Makanya tadi saya katakan yang Bu Nurul tadi, Y-nya itu diasumsikan sebagai apa gitu. Ada nggak coba di sini? Apakah juga normal?
Ada enggak? Kalau yang di saya kan di bab yang 6.1 kan apa adalah memandang sebagai apa untuk estimasi persennya adalah gunakan modelnya normal, diasumsikan ini adalah normal itu. Tapi mengikuti langkah ini apa ini sendiri ya? Ikuti langkah Prof. Nah, tapi kok saya nggak lihat yang mana pada saat, makanya tadi saya sempat bertanya, modelnya, datanya adalah cuma 0, 1, 2, sampai 9, apa mau dipaksakan normal misalnya, ya boleh-boleh aja kan orang memandang. Kalau data di yang saya itu kan nilainya antara berapa nih, ada 28, ada 26, ada 14, 28, tapi di sini di mana sebagai normal dulu. Terus priornya non-informatif. Terus dibikin simulasi dari posteriornya kan. Yeah. Karena ada 2 parameter kan, U sama sigma kuadrat. Maka mengenerate 1000. Nah, ini kan terus bolehlah terus mengenerate kan itu. Nah, nanti jadi tepat enggak dipandang sebagai normal gitu. Enggak. Coba lihat yang di tempat saya itu. Kesimpulannya apakah asumsi normal itu yang tepat? Yang di sini jadi Bu Nurul gagal enggak memodelkan tadi dengan apa yang di Bu Nurul ini? Ya oke, mungkin saya coba tak share screen. Jadi saya harapkan pada saat melakukan following kamu ya, jadi kalau kita kan jadi followernya desa itu. Kalau di bagian ini ya karena kita besok akan malah mengembangkan tool masalahnya ya. Kalau ini kan sudah ada, tinggal kita pakai. Oke, coba saya share screen lagi untuk karena nanti untuk persiapan ujiannya ya. Ini yang 61 ya. 61 kan kalau ini tentang model checkingnya. Nah sekarang kalau kita lihat di sini itu, jadi kita punya data hasilnya seperti ini, mau diindikan sebagai normal kan. Nah terus kita mengenerate kan untuk ini, untuk divisualisasikan. Nah itulah kelihatan. Jadi kalau kayak gini, model normal cocok apa enggak nih? Menurut? Iya, Prof. Cocok enggak? Cocok enggak ini model normal? Tadi kan saya kan ini kan gunakan normal gitu kan? Ya. Cocok enggak ini? Iya, Prof. Enggak, itu menceng ke. Padahal yang jadi kata kunci ini data aslinya di sini, malah yang hasil dari mengenerate-nya. Jadi kan tadi nomor model normal, terus menganggap apa gunakan posternya untuk U dan sigmanya, hasilnya ada di sini simulasinya. Berarti tiruannya jauh sekali dari data asli yang ada kan, berarti menunjukkan. Nah ini di komentar di bawahnya, Alamin Fatot jauh sekali kan ini. Jadi kesimpulannya apa? Model itu yang orang adalah sesuatu yang gagal. Nah, yang di Bu Nur kalau mau ngikutin ini, ya tadi distribusi apa yang diklaimkan untuk datanya, Bu. Maka tadi kan sempat saya lihat datanya 0 sampai itu. Mungkin kalau tadi, apakah berani mengatakan mau gunakan yang apa? Kosong terpotong misalnya, kayak gitu. Nah, 0, 1, 2, sampai 9, dipotong sampai 9 misalnya. Itu kan bisa. Itu tidak harus, atau kalau mau ngikutin dia, yang normal dulu misalnya. Tapi yang diambil data yang mana? Coba sekarang Bu. Terus misalnya, yang diambil data cukup yang D-nya dulu. Yang nilainya berapa tadi? Yang ada 0, ada 9, ada 1, ada 2, kayak gitu. Dari sini kan ada 5.000 berapa tadi kan berarti. Iya. Nah, itu bisa aja dengan cuman secara namanya apa ini? Ya kita kayak ngikutin aja lah itu. Datanya taruh di sini, di running gitu.
maka tetap nganggap normal. Dan nanti kemungkinan hasilnya bisa juga nggak tepat. Kayak ini kan contoh yang nggak tepat kan ini. Nah, kesimpulannya, dengan model normal itu nggak sesuai. Kalau di klasik kita menguji normalitas kan Pomodoro Spinov ada ini pada saat kita hanya tidak memandang parameter sebagai suatu variabel random. Di sini kan parameter dianggap sebagai parameter, tapi dengan kliennya yang non informatif itu. Nah, inilah maksud saya rasa Bayesiannya tolong mulai dinikmati itu ya. Jadi nanti pada saatnya ide ini mau dipakai untuk kepentingan estetikanya, jadi kita menyadari improvement ini memang ide ini ada perbaikan enggak. Memang cara mudah belajar adalah kita jadi follower dulu, tapi follower yang sadar tadi, jangan yang apa kita itu. Maka tadi saya ini maunya apa, tadi saya sempat agak ini kan, tadi sebenarnya satu aja dinikmati dulu, 61 itu cuma 61 kan ngurus siapa ini, itu variabel kan ini yang kayak Y-nya kan itu. Yang kayak gini kan Bu Nurul nonton nggak? Yang coba, yang 61-nya Bu Nurul kayak apa? Bentar aku lagi ini lihat. Nggak ada ininya Prof. Kalau Prof kan ada apa? Y-nya itu. Saya kemarin kan gara-gara tadinya saya punya codingnya cuma satu bab itu, bikin ternyata masalahnya saya bikin jadi per subbab. Di S1 jadi lumayan, sekarang mereka bisa menikmati step by step-nya. Nah, ini akhirnya ini kan saya bikin banyak kan ini. Tiap bab sekarang saya bikin detail. Yang ini kan yang keseluruhan. Iya. Bab. Terus yang ini yang per subbab. Nah, itulah jadi kita bisa menikmati step by step-nya. Itu. Inilah yang apa? Nanti karena harapan saya ini akan diterapkan ke riset S3-nya nanti. Maka kita harus betul-betul bisa menikmati, memahami perjalanan ini supaya bisa nanti kita pakai itu. Oh, di sisi mananya ya? Nah, ini baru di sisi apa, satu variabel Y-nya aja dimodelkan dengan apa ini tadi. Terus variabelnya masih non informatif. Kalau variabelnya saya ganti, jadi seperti apa? Itu misalnya. Terus tidak normal tadi, bisa kan diganti distribusi yang lain. Maka seperti yang dulu, mungkin kalau yang Bu Sulasri Anda sudah masuk belum ya? Bu Sulasri, yang waktu sudah masuk, itu kan creating new distribution itu. Nah, ini Pak Hasan kemarin yang lagi minta coba untuk ke situ. Karena otomatis kebaruan jadi bisa kita dapat di situ. Kalau berani melihat, oh ini nggak cocok. Makanya tadi, menurut yang pas urusan visit ke dokter, kan ingin melihat orang yang profil kayak apa sih yang jadi sering sakit-sakitan. Kalau ke dokter kan udah orang sakit kan. Jadi kan sering kadang kita berpikir kayak gitu kan. Nah, tapi selama ini kalau kita mengenalnya regresi klasik, senangnya Y-nya normal. Nah, makanya tadi ini kan juga sama. Memangnya itu lah, padahal yang Bu Rahmaliah itu Y-nya maunya enggak. Tapi sekali lagi, karena kurang menikmati perjalanan ini yang kemarin Bu Rahmaliah apa untuk saya minta namanya menikmati seperti kalau kita itu lah lebih sering kalau berwisata jangan yang kendaraannya ngebut kan, karena nggak bisa menikmati. Nah, itulah akhirnya mungkin kalau pas kuliah saya jadi agak cepat ya pada saat ini kan sendiri kan bisa ngeklik sendiri, dilihat, diperhatikan, ini kan. Nah, itu harapan saya gitu. Karena nanti tujuannya dari kuliah ini bukan untuk kuliah ini aja, tapi untuk kepentingan riset S3-nya. Ini kan kayak untuk lagi cari modal lah sering saya katakan. Supaya jangan sampai kita nanti terperangkap S3 kita hanya olah data. Metode yang ada, nggak ada kontribusi sesuatu pun gitu. Ya ini jadi catatan ya nanti, karena nanti di UTS-nya kan biasanya saya akan beri tantangan itu yang untuk dalam waktu. Kenapa di era kayak gini AI bagi saya nggak tabu, silahkan aja. Tapi hati-hati supaya kita bisa menikmati perjalanan belajar kita gitu loh. Kalau saya tadi senangnya sekali daripada kalau dulu ada kesulitan harus tanya ke siapa, sekarang tanya AI aja. Itu kan lebih enak gitu. Tapi jadi kita tetap berusaha step by step kita.
Ya oke, untuk guru saya kira sudah cukup ya, bisa ambil hikmah atau pelajaran dari ini ya. Nanti sekarang saya ingin lanjut ke Bu Mega dulu. Seperti apa? Mana Bu Mega? Ada nggak? Oh ada ya kan. Ada nggak Bu Mega? Ya oke, sementara saya pindahin ke Yoten dulu ini yang lagi tentang apa sih yang bisa dimanfaatkan dari si Bayesian. Coba apa? Yoten. Ini Bu Mega nggak tahu mungkin sedang apa? Yoten ada nggak? Ya Prof, ada Prof. Nah, sini feedback. Oke, silakan Anda share screen untuk yang Anda ikut ngerjakan nggak yang bab 6? Checking pada saat kita ingin menguji pada saat main Bayesian, apakah model yang saya terapkan sesuai nggak dengan data yang kita miliki lah. Itu. Saya nggak ngerjain Prof, Oh enggak. Ya. Rasakan kalau ngikut ini ya memang Anda nggak wajib hukumnya gitu. Tapi yo sunah muakkad gitu. Ini karena, ya Prof, maaf ini karena saya kadang saya lihat pada saat ini saya hanya pelajaran dari yang kemarin saya dapat warisan dari apa senior kami yang karena saya harus melanjutkan itu. Kelihatan sekali pada modalnya pas-pasan, jadi aduh ini sampai di detik-detik terakhir masih kayak kesulitan. Tapi saya sudah agak yang kemarin Bu Surasi hampir itu di akhir-akhir, tapi akhirnya bisa dapat paper berapa itu kemarin dari berbagai. Tapi kan sepatu sudah di kelas mini. Nah kalau Anda sebagai yang dari awal, harapan saya itu jadi ikut kelas ini ya tidak hanya sebagai contact knowledge, tapi cobalah untuk mencari inspirasi, maka ikut mencobalah walaupun targetnya bukan nilai ya, tapi kalau yang ini kan masih target nilai kalau Bu Nurul sama Bu Mega, karena harus ada nilai yang saya keluarkan gitu. Tapi kalau untuk Pak Alexi sama apa ya Pak Yoten lebih untuk apa ya menambah modal lah itu, modal kerja riset. Nah maka silakan dicobalah karena yang di kuliah ini kan bagaimana saya ingin si Bayesian itu dimanfaatkan untuk dalam konteks modeling dari data yang kita miliki itu. Berarti belum nyoba ya? Belum Prof, cuman kemarin tuh pas apa ada mengerjakan proposal hibah yang MIPA itu kemarin kita mengangkat tema Bayesian neural untuk transkriptomik spasial itu Prof kemarin. Nah makanya pada saat Bayesian dilibatkan sebenarnya dalam rangka apa gitu. Di Bayesian juga ada beresiko pada saat kita salah milih tadi ya. Ini contohnya tadi kan. Sebenarnya nggak tepat itu. Tapi kalau kita paksakan bisa hasilnya lebih jelek kan itu. Nah memang di judul proposalnya jadi keren kan. Iya. Dirangkai-rangkai aja kalimatnya bisa. Sama Pak Alexi kemarin. Nah sekarang ini Pak Alexi sudah berbuat apa coba ini. Sambil nunggu Bu Mega mungkin sudah join lagi belum itu. Coba kalau Pak Alexi gimana? Ada sudah nyoba model checkingnya ini? Pak ya Prof. Anda sudah nyoba Bayesian belum? Saya masih belum nyoba. Iya Prof, masih belajar Prof. Rencananya mau belajar di kelas ini tentang Bayesian, tapi yang mungkin kalau dari kasus saya itu mungkin
early stopping-nya tuh, Prof. Jadi enggak masa mau dipakainya kemana. Yang jelas pada Bayesian adalah idenya kita jangan memandang kalau sebanyak suatu parameter itu kan menunjukkan kalau misalnya distribusi normal mu sigma kuadrat, mu kan menunjukkan apa? Sumbu simetrinya kan itu. Iya, Prof. Sigma menunjukkan sebarannya. Sebarannya. Selama ini kita pandang bahwa mu sigma sebagai suatu konstanta. Jadi, tapi pada saat di Bayesian dipandang sebagai suatu variabel random kan. Walaupun bisa juga distribusinya tidak harus selalu Normal. merupakan suatu densitas. Karena kayak informatif itu prior itu bukan suatu apa memenuhi syarat-syarat suatu densitas ya. Karena mu dan sigma kuadrat kan sebenarnya suatu variabel kontinu kalau pada saat dipandang dari sisi Bayesian kan itu. Nah, jadi silakan pada saat itu akan dimasuk sisi mana, tapi mulai kan tanamkan untuk ya sekali lagi nanti pada saat kita kalau ditanya kebaruan apa yang mau saya kontribusikan, kita jadi koyo baru nyari-nyari itu Mas. Ya ini mana saya minta kalau saya pas lagi menilai klien mana yang kamu ini iya apa ini bahwa ini kamu yang ini kan. Nah, podo mulai sok terus kayak gugup. Ternyata kayak nggak ada di paper yang ini apa? Ternyata datanya aja yang baru ada itu misalnya. Nanti yang saya harapkan apa? Ya ini pokoknya yang biasa saya inginkan Anda sadari betul, maka harus punya banyak modal dalam konteks untuk ya walaupun mungkin sudah kita menghasilkan banyak paper, kebaruan dari sisi apanya kita harus tonjolkan. Nah, ini salah satunya kan dari segi metodologinya karena kita menggunakan Bayesian itu yang saya harapkan seperti itu. Ini Bu Mega sudah join lagi belum ini? Kayaknya belum dengar ini. Ya, oke, karena Bu Mega ada. Sekarang saya akan coba tambahkan yang di bab 7 itu. Evaluating, comparing, and expanding model. Nah, inilah pada saat kita sudah model checking, kita mulai evaluasi, mulai comparing, dan kita mulai expanding model. Itu tadi pengembangannya itu. Nah, inilah yang saya harapkan pada saat apapun yang Anda lakukan karena S3 matematika adalah sebenarnya di sisi model atau metodenya itu. Maka pada saat kita mencoba menawarkan suatu model, maka dicek memang model kita jadi lebih baik enggak? Karena mesti ada kita ingin dalam rangka model itu mesti untuk mengekspresikan suatu data kan. Maka tadi kalau datanya jauh sekali dari ininya maka menunjukkan itu model itu enggak tepat. Kayak tadi yang di saya ini kan untuk yang prediktifnya yang aslinya di sini di min berapa ini? Kok dalam konteks untuk kan nilai minimumnya ini karena ingin melihat nilai minimum dari datasetnya di min 40 berapa ini di sini. Tapi kalau lihat dari modelnya kok ada di area antara min 20 sampai 10. Lah ini kan konyol sekali kan, jauh sekali itu. Ini tuh bicara yang minimumnya. Satu ini kan. Jadi jauh sekali. Nah, ini apakah ini merupakan outlier di datanya? Mungkin kalau setelah ini dibuang, mungkin yang lainnya bisa juga sudah pas misalnya. Inilah yang tantangan pada saat kita untuk konteks namanya kita nanti akan melakukan yang namanya evaluasi tadi, terus melakukan comparing, terus lama-lama kita melakukan expanding. Mungkin tadi jangan pakai tadi kan pakai normal ya yang dipakai untuk ini. Nah, sekarang kalau ini saya coba bikin kemarin untuk pelan-pelan. Jadi sekarang kalau belajar lebih enak itu adalah step by step. Kalau kita enggak, langsung aja minta bantuan si AI untuk bantu dijelaskan. Jadi ini kalau dari sisi konteks tujuan utama untuk akurasi, kan kita mesti ingin akurasi pada prediktifnya kan. Jadi di sini tidak hanya ingin model yang fit dengan data yang ada, padahal biasanya kita di within sampelnya, tapi di out sampelnya. Maka sering kalau kita punya data dipecah dua, satu sebagai kayak sering ada yang nyebut sebagai in sample ya, ada out sample. Mungkin pernah dengar enggak itu? Kalau saya cek istilah in sample, Bu Nurul pernah dengar out sample?
Yang bukan sekarang loh ya. Yang sebelumnya. Pernah dengar Pernah nggak? tuh. Iya kan ada in sample, out sample. Tapi istilah di sini within sample sama sample. Karena akhirnya hidup kita sebenarnya si in sample itu untuk modeling atau within sample-nya. Tapi yang jadi penting adalah untuk prediktifnya. Jadi seperti kalau contact time series ya, saya gunakan data yang sudah terjadi dipakai untuk lihat memforecast yang belum terjadi kan. Karena yang penting adalah yang belum terjadi kan, supaya saya bisa memprediksinya sedekat mungkin dengan kenyataannya itu. Karena yang bahaya kalau kita melakukan prediksi tapi jauh sekali dari kenyataannya kayak tadi. Kenyataannya di minimumnya di min 44, saya ngatakan minimumnya di antara berapa tadi? Min 20 sampai 10. Padahal yang kenyataannya minimumnya di mungkin min 40 berapa nih kalau di sini 40. Ya 40-an berapa lah ini kalau 44 ya tadi. Oh ya 44. Nah, ini kan menunjukkan sekali bahwa ini adalah yang melesetnya cukup parah lah. Inilah dalam konteks untuk evaluasi maka kita akan melihat bagaimana model yang terkawal cenderung mesti over karena memang nggak mudah ya dalam kalau sudah kayak tadi melibatkan banyak sekali variabel kemungkinan bisa overfit terus memberikan akurasi tinggi pada data lama tapi buruk pada data baru ini yang akan jadi masalah pada saat untuk dengan data with sample within sample atau in sample ya bagus banget sudah tapi pada saatnya untuk yang kalau tadi yang out sample-nya adalah jelek artinya sama saja akan memandang bahwa kalau kita pakai untuk prediksi dari apa yang sudah terjadi itu meleset ya misalnya inilah berdasar dari kuliah sudah sampai hampir 7 minggu ini meyakinkan sekali kan saya wah ini besok mesti ujiannya bagus-bagus itu wah ternyata hasilnya enggak berarti dari data yang ada kan sekarang saya kalau kuliah selalu ngasih tugas mingguan tujuannya saya ingin mengcollecting data itu supaya saya punya gambaran moga-moga nanti masa saya pas ujian jadi bisa wah ternyata meleset berarti ada yang timur yang nggak tepat karena kita jangan sampai pas ngoreksi kaget kan kok arah banget tuh ini ya malah bingung sendiri karena maunya kan kita nggak ngasih nilai jelek lah kalau mungkin kan cuma juga dosen kan inginnya gitu kan kalau ngoreksi pada tapi kalau hampir semua jawabannya sama tapi benar semua mulai curiga ya ini nanti contek-contekan ini nah itu misalkan karena berdasar data selama kuliahnya kayaknya mungkin sebenarnya ada yang mungkin nggak bisa ada yang tapi pada saat ujian kok jadi semuanya bisa ini mesti tetap mulai ada unsur yang tadi karena prediksinya nggak di situ tapi kok ternyata itu jadi ada sesuatu nah ternyata oh ini karena pengawasnya kurang ketat jadi ada nah inilah yang pada saat sering diinikan ini yang data lama adalah tadi yang untuk konteks model ini pada saat data baru itulah terjadi ya kita kalau bisa jangan sampai prediksinya meleset terlalu jauh. Nah, di sini adalah mungkin kalau yang digunakan ada log prediktif. Jadi juga ini di-logkan. Jadi log yang lebih tinggi menunjukkan kayak apa kalau maksimum likelihood itu kadang terus di-logkan. Nilai log yang lebih menunjukkan kecocokan model yang lebih. Dalam praktek banyak kita menggunakan log point based predictive. Jadi titik ya. Misalnya ketidakpastian parameter theta karena kita lagi fokus di konteks Bayesian adalah si parameter tadi dipandang sebagai suatu variabel atau peubah itu. Nah, ini hasil disingkat dengan LPPD log point predictive. Jadi kita nyatakan sebagai sum dari karena kita punya datasetnya ya tadi Y1 sampai YN dengan menunjukkan konsep tiap poin datanya titik-titik ini. Nah ini kan jadi kalau kita lihat seperti ini itu kan kita memandang berarti ada Y ada terus P theta Y. Kalau kita berpandangan di klasik kan nggak ada kayak gini ya theta sebagai suatu yang punya distribusi. Nah, untuk menghitungnya ini jadi menggunakan
sampel tadi ini estimator dari ini adalah sum log dari yang ini jadi integral jadinya sum ya di. Nah inilah terus akhirnya kita ingin lihat antara out sample dengan within sample. Kan tadi kalau yang sering banyak orang udah istilah ada in sample gitu ya. Nah biasanya pada saat di within sample-nya kita untuk ingin melihat bagaimana akurasinya. Jadi kan kita sudah punya data, kita bikin prediksinya, dan dia dekat sekali, maka dalam bahasa sering selisihnya itulah deltanya kayak errornya. Nah, karena kita bagi sebagian sebagai in sample, sebagian sebagai out sample, maka kita di sini juga ingin lihat bagaimana untuk data baru yang tidak kita libatkan pada saat modelingnya. Maka inilah kita udah ada accelerated log predictive density. Sekali lagi kata-kata di sini karena kita dalam rangka bermain di Bayesian ya, jadi F-nya adalah distribusi yang nanti terserah kalau tadi mau F-nya normal, F-nya apa, itu tergantung tadi ya. Jadi data yang kita ini kan kita akan gunakan model ininya apa. Nah ini ada kemungkinan jadi overfitting, yaitu ketidaktepatan ya. Antara yang pada saat akurasi di within sample dengan pada saat sudah jadi di out sample. Jadi semakin kompleks parameternya makin banyak, mesti semakin berat dan kadang biasnya juga akan bisa semakin besar. Ini gunakan ada IC, mungkin yang selama ini AIC, BIC ya, ada. Nah ini sekarang coba data yang dipakai, misalnya dari ini ada yang mungkin sudah saya share belum. Oh sudah sebagai jadi regresi adalah dengan N-nya 20, jadi Y-nya adalah ini ada beta X plus berandal dari, jadi beta sigmanya, jadi ini adalah di regresi linear aja ya ini, jadi ini sebenarnya berapa? 2,5, untuk sigmanya adalah 2. Maka di sini ininya adalah 0 sigma kan, kalau untuk model R. Jadi ini model regresi yang cuma satu parameter ya, jadi hanya ada beta. Yang untuk ininya intercept slope ya, interceptnya yang nggak ada, jadi adanya yang slope-nya aja. Nah di sini mencoba membuat untuk sampling sebanyak 1000. Jadi sebagai mu i-nya, karena ini regresi yang hanya y sama dengan beta x itu plus epsilon, maka y-nya adalah berdistribusinya adalah mu sigma kan, sigma kuadrat, jadi mu-nya adalah di sini yang beta x-nya dengan s-nya 100. Inilah di generate betanya distribusi normal dengan s-nya dengan standar errornya. Nah mulailah menghitung LPPD-nya tadi ya, yang sum ininya. Ini hasilnya log point bias di sini adalah min 41, rata-rata konflik per poinnya adalah min 2,8. Nah, untuk interpretasinya adalah bagaimana kita ingin melihat dari yang tadi ya. Mungkin kita langsung ke bagian interpretasi aja ya, nanti yang atas kan untuk menghitung tadi. Mendekati atau positif jika density tinggi menunjukkan model yang semakin fit dengan data. Ini untuk biasanya jika kita menambah parameter integrasi minimal 10, kita akan naik data, tapi model tersebut mungkin akan gagal total pada data baru. Jadi ini kalau polinomial kan sampai di parameter jadi tambah banyak, kalau di sini kan tadi enggak.
Nah, nanti silakan kalau ingin sampai Mongtung ini kan saya ambil cuman sampai yang di ininya aja untuk dapat bahwa ini plottingnya juga nggak dimunculkan, jadi antara data yang harusnya nilainya antara berapa ini kalau kita lihat, karena X-nya antara 10 ya terus Y-nya berarti adalah sigmanya 2. Nah, apakah kalau kita terus mencoba mengenerate ini kan dengan ininya adalah dengan normal adalah 0,2 terus sigma untuk sampelnya adalah ini 2 untuk sigma. Nah, akhirnya diperoleh hasil adalah seperti ini. Jadi nilainya berapa? Min 41. Berarti kalau hasil ini, kesimpulannya apa ini? Ini jadi cocok nggak modelnya ini? Ini tadi dimodelkan dengan ininya adalah normal ya. Tadi kayak regresi klasik ini, cuma coba dibikin Bayesiannya yang di 2. Nah, ini hasilnya adalah minus jauh ya 41. Nah, nanti maka bisa dicoba juga dengan bantuan yang kayak kita bermain di klasik aja yang memandang suatu konstanta adalah bukan suatu variabel random ya. Kalau di sini kan menganggap slope-nya atau betanya sebagai suatu variabel random yang distribusinya normal. Gitu. Ini ternyata enggak ya, kalau beta ini kan kalau semakin besar atau dia 0 atau menuju berat dia semakin baik gitu aja. Nah, sekarang bagaimana tadi ya untuk teorinya pada saat kita menghitung ekspektasi log LPD-nya ya tadi kalau di ini kan. Nanti silakan kalau ingin tambah lebih jauh ya bisa aja Anda adalah ya tadi mengejar lagi atau kembali lihat di bukunya pas pada saat posisi di ini tadi ya, measure of predictive accuracy. Kalau nggak bisa ya harus dari ini detailnya kan karena tadi 6 ya, 7 soalnya. Misalkan kalau sambil lihat sana, sambil lihat ke bukunya, teorinya untuk membantu kita jadi agak lebih memahami bagaimana prosesi yang namanya tadi ya kita ingin mengecek kesesuaian model dengan di datanya. Ini mana? Oh, ini 9. Ini untuk decision analysis. Masih 9. Oke, saya dampingi sambil melihat bukunya untuk supaya enggak. Mana ya? Oke, ini ya 7. Nah, ini kan lebih detailnya di sini kan. Tadi hanya saya ambilkan di ini ya pakai AIC-nya. Kita tadi yang masih 71. Nah, ini.
Ini karena hanya menggunakan ini kalau ingin lihat lebih detailnya. Nah, sebenarnya setiap Anda lihat ini, sekalian mulai ingat kasus untuk riset Anda. Besok kira-kira apakah saya perlu sampai sini kalau kita ingin main di prediktif hanya titik. Untuk evaluasinya, dan memang apakah memandang perlu sampai ke konteks Bayesiannya. Ini kan tadi yang gunakan hanya Nah, kadang pada saat itu nanti Anda bisa meng-create mungkin ganti distribusinya, kayak tadi yang yang contoh di saya, terus nanti diganti yang Bu Nurul menggunakan data kesehatan, tapi sementara masih fokus tadi di Y-nya. Kalau ini, kalau bisa terapkan, tapi yang Bu Nurul mungkin ngambil yang visit sama yang hanya satu, misalnya kondisi pasiennya lah tadi, mungkin ada ya kayaknya illness-nya age-nya ya tadi misalnya itu. Tapi nanti pada saatnya kalau ingin ke multiple ya bisa lah, inilah tempat proses pengembangan bagaimana kita bermain di cuman Bayesian, semakin parameternya banyak ya semakin berat kan itu. Ini salah satu yang coba untuk nanti diperhatikan. Sekarang yang di 72-nya saya coba mulai ini biar agak cepat. Nanti untuk detailnya silakan sambil merhatikan. Ini masalah untuk tadi ya kriteria akurasinya. Nah, ini yang kebiasaan kalau kita menggunakan untuk fitting modelnya, untuk evaluasinya gunakan data yang sama. Nah, ini yang di konsep prediktif adalah, jadi kita ingin melihat antara sering kalau bahasa di itu namanya kayak kita ada untuk training dan testing. Kalau tadi in sample, out sample mungkin bahasa di masing-masing sengaja ada istilah untuk training dan untuk testing. Jadi kayak dipecah dua ini untuk kayak trendingnya dan ini untuk kayak testingnya itu. Di time series ya Prof itu? Ya kalau misalnya ini harus time series ya, jadi kita pakai data yang profesional juga bisa, nggak masalah. Yang penting kita pecah datanya sebagian untuk kayak modelingnya, kalau tadi kan, yang satunya untuk uji modelnya. Kalau time series memang sering itu melakukan sebagian ini, sebagiannya untuk kayak testingnya lah. Sekarang di era machine learning kan hampir selalu mesti ada kayak gitu kan itu. Ada untuk training dan untuk testing. Yang kadang dibikin 80-20 lah. Nah, itu siapa yang akhirnya kebiasaannya itu. Jadi kita bisa aja bereksperimen untuk data yang komposisinya mungkin bisa juga kita ubah itu. Supaya sampai mendapatkan yang akurasinya paling bagus misalnya. Nah, ini yang ada menggunakan kriteria untuk menggunakan LWD berikan penalti berdasarkan kualitas dari modelnya. Nah, ini yang salah satunya adalah gunakan yang leave one out cross validation. Jadi ada satu yang dilepas. Kita inikan, maka kita sisa satu. Nah, lalu dengan prediksi data I yang ditinggalkannya tadi yang tidak diikutkan. Itu yang namanya gunakan level. Ini seingat saya ini awal itu di bootstrapping. Nah, kayaknya di situ juga sudah ada yang ide kayak gini. Jadi di satu sisanya diinikan. Jadi karena datanya N, padahal kita satu sisanya diinikan. Satu lagi, jadi total ada N kan. Sebanyak N kali. Nah, terus ada yang nawarkan lagi bagus important sampling, ini yang lebih perlu lagi. Terus tadi yang Watanabe, kalau yang udah AIC kan sudah ada, jadi berarti Watanabe kayaknya yang mengembangkan ini.
Kalau AIC kan sudah biasa kita pakai, nah si Watanabe nambahkan apa? Nah, berarti dia sebenarnya nambahkan apa? Min 2 PPD dikurangi PBA IC-nya. Ini ide dari si Watanabe yang akhirnya diindikan sebagai apa? Sebut sebagai apa? Ini penaltinya yang belakangnya ini. Jadi, nah inilah maksudnya kalau kita ngembangkan punyanya Watanabe dilanjutkan oleh misalnya Lexi, jadi ya bisa tadi kan ini Lexi Watanabe AIC. Nah, apa tapi yang mau ditambahkan atau mengganti ini apa di sisi, nah bisa juga mainannya di ininya yang penaltinya ini. Nah, yang LPPD kan sudah untuk standar kan tadi hanya pakai LPPD-nya aja. Nah, Watanabe nawarkan ini. Nah, apa itu PLW? Inilah yang dia bangun itu. Berarti Anda bisa bikin ini kan, ganti, tapi jadi lebih baik, enggak masalahnya kan kayak gitu. Nah, harapan saya, pumpung lagi S3, beranilah melakukan modif-modif itu. Ya, walaupun modifikasinya jangan yang berat-berat dulu, karena khawatir enggak bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau misalnya ngelihat idenya si Watanabe ini kan, sebenarnya kalau kita perhatikan, nambahkan seperti ini. Jadi ada S tambah log ini YI theta S. Nah, kalau mau lihat di bukunya apa yang dilakukan di Watanabe ini gitu. Ini yang tadi AIC-nya. Ini kan standar PD untuk yang AIC. Terus ada DIC. Nah, terus inilah tadi yang Watanabe-nya kan ya. Jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya bisa untuk menginspirasi kita kalau mau berani berkreasi gitu. Nah, pada saat di ini kan mana klaim menawarkan apa? Nah, ini kan mudah sekali si Watanabe ini loh saya nawarkan ini. Dan improvementnya apa jadinya itu. Ini ya tadi yang punyanya si Watanabe ini. Nah, ini yang akhirnya ada orang juga yang ada AIC kadang terus ada BIC itu kan yang sudah menggunakan konsep Bayesiannya ini. Tapi kadang kita pakai itu tanpa disadari bagaimana. Akaike kayaknya juga nama yang penemunya kan itu. Nah, yang Bayesian ini dulu penemunya siapa tapi tidak diabadikan namanya ya. Jadi ada AIC, DIC, IC, terus BIC. Ini dalam rangka untuk mengukur akurasinya. Tadi yang gunakan tadi ya live run out cross validation. Nah, sekarang di codingnya saya ngasih apa? Ini yang untuk bandingkan biasanya channelnya ada AIC, BIC. Gitu. Ini kan belum menggunakan Bayesian. Estimate pada model normal. Jadi kalau artinya ini akurasinya akan tuh pada dasar kenapa? Nah, kita coba kaji lebih dalam lagi. Ini yang tadi Watanabe itu ya, Bang. Ini kalau nilai jadi baik ini makin baik nih ya. Terus ada pun lagi jika ini perbedaan perumahan antara model mungkin bisa dijadikan secara statistik kalau kurang dari 2 kali SE-nya. Nah, coba contoh ini nanti mungkin tidak mencerminkan semua, silahkan Anda modif aja, nggak apa-apa. Ini sudah saya share. Oh belum ini ya, mumpung saya buka.
Ini yang tadi yang itu ya dengan adanya penalti PWIC-nya itu. Ini juga datanya data simulasi N-nya 30 hanya punya Y aja lah. Nanti yang kayak Bu Nurul tinggal tadi 5.000 berapa Y-nya adalah yang tadi ya yang data tentang visit itu. Jadi di sini masih baru bahas Y-nya aja. Tapi di sini berarti kita akan gunakan asumsinya Y-nya dianggap distribusinya adalah nanti akan ke normal. Inilah poinnya. Ini tadi yang untuk hitung LPPD-nya. Ini yang ke penaltinya tadi ya, PWIC-nya. Terus hasil akhirnya, ini yang berarti kurangi penaltinya. Jadi WAIC-nya adalah 126 ya. Nah ini yang Watanabe ini pada saat apa, ini kan kalau tadi nilai semakin rendah semakin baik modelnya, tapi dia punya, nah nanti kenapa dia punya kelemahan pada saat di penaltinya jadi di lebih dari 0,4 kali, ini PAC-nya berapa? 2,65 ya. Oh ini kan berarti dianggap besar. Nah ini yang suruh mengkaji. Jadi artinya kenapa ini pada saat yang ini, nah ini juga perlu kajian kan kalau kita ingin memperdalam lebih jauh tentang konsep WAIC ini, karena melihat di sini kasusnya berapa ini, WAIC-nya adalah 2 kan jelas besar sekali dari ini. Nah ini berbagai, ini salah satu ilustrasi satu yang WAIC, terus yang ketiganya kita mau ngelihat apa? Comparison based on predictive performance-nya. Jadi kita mulai main ke apa sisi membandingkan tadi berdasar dari, kalau udah prediktif berarti kayaknya tadi yang out sample-nya ya, kalau yang masih modelingnya kan di in sample-nya atau within sample-nya. Ini sudah ngurusi yang di out-nya itu. EC, DIC, WAIC-nya ini adalah contohnya Pak koordinasi untuk model for X school ya. Ini dari section no pooling dan complete pooling. Jadi ingin membandingkan antara tanpa pooling dengan yang melakukan dengan pooling. Ada 8 parameter ya. Coba ini kalau dari ini yang no pooling, complete pooling, gimana ini? Itu ininya. Ini dekat ya, jadi saya ini juga kayaknya ini aja yang, kalau yang lainnya ini yang lebih tinggi ini sekarang jadi agak bagi WAIC-nya. Nah sekarang kalau yang di collab-nya seperti apa? Juga gunakan apa? Ininya normal lagi ini. Kayaknya yang tadi ya, benar, saya belum buka.
Oh, kayaknya apa ada angkanya sama ya, 7. Oh iya, ini kayak sama tadi. Padahal ini tadi sudah masuk yang 7. Berapa 73? 72 ya? Oh ya, 72 benar. Oh, tadi sudah saya buka ternyata. Yang 72 yang benar tadi. Ini tadi ya sudah saya buka APBD. Nah, padahal untuk keadaan ini kita harus mengganti, karena ini tadi untuk kasus yang normal tapi kelihatannya dia mungkin enggak. Tadi kalau nggak normal kan agak bisa jadi masalah pada saat itu diukurnya dengan menggunakan pada saat nilai ininya terlalu besar untuk penaltinya. Oke, terus yang berikutnya ini kita ingin melihat apa lagi 7 tadi 7. Saya tadi sana ini sudah 7. Oh, tadi saya sudah belum buka 73-nya, Pak. Ini yang bandingkan ininya untuk yang 73. Memilih model yang berikan prediksi terbaik untuk data masa depan, bukan sekedar model yang paling fit dengan data ajan. Jadi ini kadang kita kan selama ini kadang kita hanya melihat dari sisi yang pas di in sample-nya atau within sample-nya. Itu bagus, ya udah kita pilih yang paling bagus. Nah, tapi dalam konteks untuk yang di sini kita ingin lihat bagaimana untuk konteks sudah untuk prediksi, mana yang prediksinya tadi yang gunakan out sample itu. Nah, gunakannya inilah jadi selisih dalam expected log predicted density-nya. Nah, ini kalau kita pas kadang kita hanya fokus digunakan within sampel-nya atau in sampel-nya, kita langsung bandingkan, melakukan namanya uji hipotesis. Ada perbedaan enggak antara yang A dengan metode B misalnya. Nah, kalau di sini kita gunakan dari bagaimana kemampuan dia melakukan prediksinya atau yang antara model A dan model B, hitung LPD-nya, kita cari deltanya. Terus standar error-nya, ini rumusnya. Nah, ini yang untuk ukuran bahwa dikatakan dia dianggap jika ini absolut dari ini jauh lebih besar daripada standar error-nya. Nah, ada yang gunakan perbedaannya minimal 2 kali SE-nya. Jadi kelemahannya ini ya, yang kalau pada saat model yang kompleks lebih baik hanya karena kebetulan karena sampling error-nya. Nah, nanti juga pada saat keadaan ini ada apa kok ininya error-nya sangat besar ya, karena SE ini ya yang nilai kenapa kok sangat besar. Terus analisis untuk titik ke titiknya, yang tadi ya yang gunakan kan dari titik ke titik di satu tidak diikutkan bergantian itu. Nah, ini yang bisa pada saat gunakan yang titik, beberapa mungkin 1-2 ini cenderung mendukung yang model A, tapi pada saat yang lainnya yang mayoritas malah mendukung yang B. Jadi istilahnya dengan titik-titik tertentu yang ini, tapi dia malah cenderung mengatakan A, yang ini mengatakan adalah B. Ini untuk seleksinya yang memilih model yang terbaiknya. Mungkin kalau selama ini kita sudah sebenarnya melakukan hal ini, tapi di versi yang klasiknya ya, ini yang sekarang di versi Bayesiannya sedikit agak lebih, ya sebenarnya secara alur logiknya ya hampir sama. Itu. Wah, ini di collab-nya, depan nanti lihat juga di bukunya. Ini
ini masih ini saya bisa menggunakan data generating, Y-nya adalah apa ini? 0,5 X kuadrat plus 1 X. Jadi ini kan parameternya ada slope-nya X pangkat 2 dan slope-nya X. Nah, ini adalah ya untuk error-nya. Nah, untuk kalau kita memilikinya adalah ini yang di-generate tapi dimodelkan dengan hanya Y, A plus BI. Jadi kayak linear sederhana. Kalau ini kan sudah kegunakan yang model kuadratik, polinomial. Nah, ini dilakukan apa? Selisihnya, terus hitung selisih dari standar error-nya. Oh, ini error ini kayaknya saya nggak sempat di ada berapa hitungannya. Ini titik per titiknya ini. Jadi ada yang over itu di atas positif, ada yang malah. Jadi inilah yang tadi ya. Untuk kalau yang tepat di ini ada yang maunya yang sebenarnya sama aja. Kalau ini kalau positif, nanti model itu seperti daripada model 2 yang ada lebih Wij-nya ini, terus yang ini kalau yang model 2 malah lebih besar ya ini karena negatif ya. Jadi kalau negatif lah ini, tapi jadi ada yang ekstrim seperti ini dari titik-titik ini. Akhirnya kalau kita lihat untuk yang linear dan kuadratik adalah jadi minus, berarti tadi yang kuadratik yang di belakang apa yang 2 masalahnya benarnya balik kanan ya, yang kuadratik adalah yang di untuk yang 2 ya kode ini yang belakang itu. Ini interpretasinya tadi ya untuk yang dari bar chart-nya ya. Jadi menunjukkan bahwa besar model 2 lebih baik. Karena tadi datanya kan di-generate dari yang kuadratik masalahnya. Tapi kita paksakan dengan modelnya adalah linear ya. Jadi kelihatan sekali bahwa memang kuadratik jauh lebih baik ini, walaupun ada beberapa yang kayak hampir dekat yang ini hampir sama, tapi mayoritas masih bahwa yang kuadratik lebih baik dari, karena memang datanya di-generate dari yang kuadratik. Nah, ini yang namanya adalah contoh gunakan simulasi. Dan parameternya juga lebih banyak ya, maka lebih kompleks daripada yang simple linear tadi. Ya, oke, nanti ini untuk yang apa? Hanya silahkan kalau untuk di ini ada berapa model untuk checkingnya, mungkin saya akan perlihatkan secara ini aja ya, karena sudah yang model comparison. Nah, ini gunakan bias factor. Dan nanti silakan setelah Anda mencoba ininya, coba di tank, terus guna continuous model expansion, jadi analisis. Jadi sebenarnya juga bisa juga Anda kalau ingin ini di copy terus apa ingin memain di bagian itu juga bisa ya. Jadi sekarang kalau belajar lebih enak ya dibandingkan pada saat kalau kita, tapi harus luangkan waktu yang lebih banyak pada saat kita ingin lebih dalam ya. Implicit assumption and model expansion yang di 76 mau
Ada sampel 1, sampel 2 ini populasinya, ambil sampelnya adalah 100-an. Ini yang bahaya, yang populasinya kadang sampel dari populasinya adalah jauh sekali. Kalau sampel tadi memang tidak bisa menggambarkan dari si populasinya. Ini kalau lihat ini betul berapa ini? Total 13, ini cuma 1.000 sama 1 juta. Minnya 17, nah ini lumayan ya. Tapi yang ini besar sekali. Karena DP-nya 139, ini besar sekali. Ini relatif yang kayaknya lebih dekat ke populasinya. Ini yang kayak kuartil ke 5 kuartil ya. Terus median adalah kuartil 2 ya. Terus kuartil 3, terus sampai yang ke persentil 95. Ini tertingginya. Ini kebetulan jauh dari yang dari sampelnya, ini malah masih cukup jauh. Berarti kebetulan yang untuk darah-darah yang besarnya tidak keambil dalam sampelnya, karena kita ngambilnya misalnya sampel secara random. Nah, ini adalah untuk yang lebih, nanti silakan dicoba. Jadi caranya Anda bisa pahami per section dulu, nanti kalau nyoba dengan datanya tidak harus langsung main lengkap ya, biar sederhana dulu. Yang penting kita coba ini kan, nanti coba Anda berkreasi ganti distribusinya ya. Jadi kayak tadi yang tempatnya bonus sebenarnya mungkin karena counting lebih pas, mungkin ininya adalah kuasong, tapi kuasongnya lebih tepat terpotong. Jadi karena data yang kita peroleh belum tentu itu. Nah, ini yang sering kejadian pengalaman di S1 sebenarnya ada suatu sumber data terus dia cari ganti datanya. Nah, kadang tidak seindah yang dibayangkan itu. Wah, ini ganti data mesti aman. Tapi datanya nggak taunya jauh berbeda dengan data yang dipakai oleh papernya tadi. Nah, ini tantangan yang sebenarnya kalau sekalian untuk kepentingan, kalau dia S1 kan sekarang S1 juga boleh langsung S3. Kalau dia punya pemikiran yang kreatif tadi, oh jadi ini saya harus meng-create modifikasi model yang ada, atau malah create new model itu, atau memodifikasi yang ada. Nah, berarti sudah siap S3 sebenarnya. Tapi sayangnya kadang pada nggak mau, dia punya idenya, tapi nggak mau nyoba karena yang penting sudahlah, ingin lulus S1 aja sudah cukup misalnya. Padahal sekarang kan ada beasiswa yang S1 langsung S3 maunya seperti itu, untuk menangkap masa-masanya yang memang punya pemikiran yang lebih jauh gitu, dalam waktu yang masih usia masih udah karena baru di S1. Oke, ini mungkin sampai sini, silahkan nanti dicoba. Nanti karena ini kalau yang ikut ujian kan cuma 2 yang memang yang wajib. Kalau yang Pak Lexi itu kuliahnya apa ya yang semester ini ya, Pak Lexi ya? Saya itu kuliah komputasi statistika lanjut dan yang kemis saja ya? topik. Iya, dua-duanya komputasi, Prof. Komputasi Dengan Pak yang Roni. yang ini asli lanjut, tapi dengan siapa yang komputasi? Pak Roni dan itu yang satu mata kuliah yang topik dalam komputasi statistika. Dan yang kedua itu machine learning yang topik dalam komputasi statistika lanjut. Itu dengan Pak Nanang, Pak. Oh. Nah, coba Anda dari model di kuliah tadi campur ini, silakan bisa meramu untuk dapat sesuatu. Siap, Prof. Siap. Nanti saya coba-coba, Prof. Iya, jadi memang harus keberanian untuk kita berkreasi supaya kita jangan terperangkap sampai sudah paper keberapa ternyata kebaruannya belum ada. Ini yang kadang ya memang, tapi saya kadang untuk pemalas yang penting sudah dapat paper dulu, jangan untuk darurat kalau nggak punya kan. Ini yang barusan kemarin sudah terbitkan yang Pak Pandri, jadi sudah yang angkatan Pak Malim, Pak ini sama Pak Pandri, Pak Hasan sudah punya, tapi lagi saya targetkan ke yang kedua, dan kalau bisa kebaruannya ditingkatkan lah, itu sama seperti itu. Baik, jadi kalau tadi kayak Pak Lexi berarti kan dapat variasi cukup banyak, silakan bereksperimen aja, nanti dimantapkan pada saatnya. Nanti sebenarnya harapan saya sih di bulan Mei sudah mantap untuk ke proposalnya, maka nanti yang presentasi, yang jatah presentasi yang di bulan Mei saya harapkan sudah mulai mantap
mungkin punya tujuan atau rumusan masalah ada mungkin misalnya 5 yang mungkin apakah mantap semua, apa masih saya pingin 3 aja, nanti pada saatnya kan. Tapi yakinlah di situ ada kebaruan yang dikontribusikan, harapan saya itu. Ini yang nanti silakan membuat kombinasi modal dari yang ada, dari yang ini ada, mungkin dari yang kuliah yang berarti seolah-olah sama saja dapat 4 kan Pak Lexi kan? 2 dengan saya yang tidak resmi kan? Ya. Nah, silakan dari modal yang ke early warning itu. Karena early warning ini terus terang saya sebenarnya di samping untuk cuaca, salah satunya ini untuk yang tepatnya Pak Yoten ini, untuk kanker ini, kalau deteksi lebih dini betapa enaknya gitu. Kebanyakan pada udah posisi terlambat itu. Jadi biayanya mahal dan keberhasilannya kecil. Maka sering ada orang ya sudahlah kalau udah kena kanker pasrah lah itu. Padahal sebenarnya kalau masih agak dini, nah inilah harapan saya yang sering, kenapa saya di forum bimbingan saya selalu saya ingin tampil gantian itu supaya saling bisa menangkap yang kemarin Pak Pantri akhirnya idenya tempatnya Pak Hasan coba diakomodasi ke situ ke join model itu. Bisa juga kontak yang tempatnya Pak early warning system itu untuk di tempatnya Yoten misalnya. Karena sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan ya ide dari yang tempat lain diadaptasi ke kepentingan kita itu bisa mungkin dapat, kalau walaupun bahasa ininya kita target kebaruan, tapi sebenarnya ya juga akhirnya target manfaat itu. Ini yang kanker kemarin saya belum berhasil, saya ingin deteksi dini supaya untuk setiap jenis kanker jangan sampai sudah terlambat lah itu. Karena pengalaman saya berurusan dengan yang itu jadi mahal, tapi peluang untuk suksesnya tidak terlalu besar, itu yang kadang seperti useless kan, kita mengorbankan terlalu banyak. Nanti silakan Pak Karsoman, ini kan masih untuk apa kemarin studi kasusnya Pak Alex? Masih yang saham apa ya? Ya masih saham Prof, tapi ada yang dikembangkan ke ini Prof, spatiotemporal juga yang masukkan Prof terkait dengan GWLR dan menambahkan efek spasialnya itu ke dalam heterogenitas spasialnya ke dalam ini saya sudah lagi mencoba Prof, dan memang sudah jalan tapi saya masih belum yakin Prof. Ya nggak apa-apa, masih kan namanya penelitian ya kayak gitu, kita yakin ada ini biarkan aja, tapi yang penting kita berani mencoba, tapi lama-lama kan kita coba detek akurasinya. Terus jadi itu berarti tadi aspek masih di saham ya? Apa sudah dibawa ke? Saya sudah ke ini Prof. Kalau yang pakai spasial temporal? Yang spasial temporal saya pakai itu Prof. Data apa? Logistik Prof. Tapi datanya tentang apa datanya? Datanya itu terkait, saya masih create data ini Prof, sintetis, masih simulasi Prof. Itu ya simulasi. Jadi data panel Prof, kondisinya seperti data panel, tapi saya selesaikan. Ya. Saya penyelesaiannya menggunakan GWLR karena tujuan saya ke arah klasifikasi Prof. Nah coba, kan saya semester ini juga ngajar data panel itu berbagai mahasiswa, kan saya minta presentasi itu. Mungkin di rekaman kuliah saya bisa coba nanti saya kasih ke Anda akses ke ini kuliah data panel itu, ke overleaf-nya itu. Kan sama tugas mahasiswanya itu. Ini masa baik Prof. Banyak itu ya. Kalau memang ingin ke data. Yang kedua tuh saya lagi udah coba Prof ke data gempa kemarin, data gempa Lombok. Untuk deteksi gempa, dan dia sudah bisa prediksi, tapi itu yang tadi saya bilang saya masih belum yakin Prof, karena dia prediksi itu hanya di satu grade yang terjadi gempa secara beruntun di daerah itu. Maksudnya jadi ini kalau terkait gempa ya, jadi kadang kita ada goyang gitu. Apakah kita segera lari keluar
setelah kita di luar ternyata nggak jadi, tapi setelah masuk tahu-tahu bro. Bisa saya masih berbasis grid Prof, yang spasial temporal itu Prof. Nah itu saya kalau kita gempa kadang kita ada gempa ini oke, udah lari sampai ternyata berarti pada saat udah kembali tahu-tahu gempa susulannya yang malah besar itu. Nah yang kayak gitu itu juga menarik masih di ini kan untuk instrumen bagaimana kita jadi deteksi gempa bahwa ini akhir rangkaiannya kayak apa itu. Nah ini kayak ya tadi kalau saya untuk kanker ini kan sebenarnya banyak hal yang kalau kita bisa tahu lebih awal itu bisa jadi mengurangi dari sisi ya kerugiannya lah gampangnya loss dari sisi. Nah, memang kalau sudah bicara loss kan memang akhirnya jadi kita akhirnya ke konteks aktuaria kan, bahwa kerugian itu bagaimana kita kompensasikan kalau sudah mulai dari aspek finansial yang akhirnya kita coba lempar ke asuransi gitu. Itu kan yang walaupun kalau sudah lempar ke asuransi sebenarnya sudah rasanya aman, tapi asuransinya sendiri yang nggak aman, perusahaan asuransinya bangkrut. Itu juga salah satu yang misalnya itu konteks kita ingin transfer resiko, tapi yang kita transferi resiko ternyata dia juga beresiko gitu. Resiko. Itu yang memang saya kenapa yang di kuliah satunya itu yang keuangan ke aktuariannya kan memang kita lihat sisi finansialnya. Ya contohnya itulah kita mengasuransikan, tapi ternyata si perusahaan asuransinya nggak mampu itu. Nah berarti kan dia ada salah hitung di sana itu di mismanagement yang menyebabkan jadi. Nah deteksi kayak gitu sebenarnya kalau bisa ini kan manfaatnya besar, tapi yang memodelkannya memang ini yang tadi di bias ini kan masih untuk sebenarnya kemampuan prediksinya seberapa jauh itu, misalnya kalau konteks time series, kalau untuk konteks data-data transaksional itu seberapa dia meleset dari real datanya kan, itu yang jadi perhatian. Nah sekarang untuk geoten kita sudah mata kuliahnya apa untuk yang geoten ini? Yang kita kan yang ini ya, ruangan aktuaria ya, sama apa ya? Saya ya sama Pak Nanang juga dengan Mas Leksi. Oh yang ini ya, tadi machine learning-nya itu ya? Iya Prof. Iya. Iya. Nah silakan kalau ide-ide ini dielaborasi ke machine learning tadi, coba seperti apa itu, silakan untuk memperkaya, karena machine learning kebanyakan pemainnya orang-orang komputer science, kadang mungkinan injeksi dari sisi modelingnya, idenya mungkin tidak sekaya kalau yang berbackground statistik atau matematik. Sebenarnya harapan saya seperti itu. Iya, nah, konteksnya ke biomarker itu untuk mendetek bahwa itu ada keberadaan kanker ya, nggak salah ya. Iya ya kemarin. Betul. Masih fokus di situ, Dokter Veronya ingin arahnya ke situ. Masih. Ini mau lanjut diskusi di mungkin minggu depan, Prof. Karena saya sebenarnya untuk kanker ini melihat beberapa kasus itu sebenarnya kalau bisa ada tanda-tanda yang lebih awal bisa kita detek, itu sebenarnya bisa mencegah kerugian lebih besar itu loh. Jadi dari segi finansial juga nggak besar, tapi juga dari sisi keberhasilannya itu juga bisa besar itu. Kira-kira memang kalau kemarin nggak salah Dokter Vero kemarin yang S3-nya apa ya kemarin ya, saya lupa itu ya. Apa ya? Yang kemarin masa ya kan pernah nyebut kan dia, yang waktu searching di profilnya dia. Iya Prof, apa ya kemarin saya aja lupa juga. Nah itu coba kalau ya kita perkaya dari sisi statistiknya itu. Ini yang kemarin saya coba untuk yang di sebentar ini.
Tapi dari beberapa diskusi ada arah-arah ke sana enggak itu? Untuk deteksi dini itu? Belum konkret ke deteksi dini sih Prof kemarin. Belum ya? Biasa kalau ada yang mau, ya sekarang yang jadi paling ditakuti kan kanker, stroke, jantung. Kalau bisa kedeteksi lebih dini, tidak terlambat, itu tidak fatal sebenarnya itu. Nah, ini kanker kadang juga, ini yang saya lihat di kemarin ya, karena yang gara-gara saya beberapa kali harus kadang ke Darmais itu kalau pas buatnya Pak Pantri kan di Dharma sininya kan, itu saya ngeliat aduh rasanya sekarang usia masih muda, kayaknya apa sih, dan apalagi terus lihat bisa penyebabnya yang bisa untuk sebagai pencegahan gitu. Nah, ini saya nggak tahu, makanya nanti kalau dokter mau arahnya ke mana, makanya kemarin yang Pak Panti kan juga hanya ada kayak kontak ke biomarkernya, karena memang pun untuk khusus yang Pak Panti kan memang kemarin yang ke breast cancer itu yang masih, karena bagaimana kalau masih deteksi lebih dini, dan kalau syukur sih bisa mencegah supaya itu nggak muncul itu misalnya. Dan bisa juga kalau yang faktor genetis itu, kan cenderung kalau yang genetis kan orang tuanya iya maka anaknya harus khawatir itu. Jadi gimana? Karena genetis tadi bisa kita coba minimalkan ke generasi berikutnya gitu. Jadi, supaya jangan. Nah ini yang riset kayak gitu sebenarnya secara statistik menarik, dan kemungkinan kontribusi ini juga kayak tadi dibayangkan kan, bagaimana kita untuk kontak prediktifnya. Jadi diapain tadi yang ini kan supaya diprediksi dia di areanya, jadi syukur-syukur jadi itu nggak muncul gitu ke generasi berikutnya. Nah ini yang harapan saya memang riset-riset S3 karena kesempatan kita berimprovisasi metode, mengembangkan model, maka silakan data tadi. Kalau yang Bu Nurul apa tadi? Oh ini ya, yang nyari orang yang sering sakit-sakitan tadi ya berarti ya. Iya kan tadi? Yang Bu Nurul itu kan karena apa? Visitnya ada yang sampai 9 kali. Ini karena apa? Nah, itu juga apa? Mari bagaimana, jadi kenapa ada orang yang kayak oh ya sakit-sakitan bolak-balik ke dokter terus, itu ada yang enggak. Nah, karena apa kadang seperti itu deh. Nah, silakan data nanti, karena saya lihat tadi kayaknya dari Kaggle ya, Bu Nurul ya. Iya. Iya. Kaggle kan kaya sekali sekarang kan, data-datanya Indonesia juga ada. Saya menarik kayak tadi, cuman pada saat ngolah coba dinikmati ya Bu Nurul. Sambil menikmati tool statistiknya, modelnya, sambil menikmati datanya itu, supaya kita jadi penghayatannya ada di kita ini. Karena nanti silakan untuk memutuskan pada saat nanti komplain, apakah pada saat komplain sudah akan menunjuk salah satu studi kasus ya. Nah itu silakan punya pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Walaupun dalam perjalanannya saya sih kemarin ada yang pernah studi kasusnya lebih dari 1 gitu. Nah yang ini kalau yang seperti Burhan apa ya kemarin sudah ada ke pertanian juga, karena kemarin ngurusi BPJS jadi akan digeser, dan mungkin kayak Bu Nurul sama Bu kan juga bisa seperti itu, nggak harus. Kalau koreksi kemarin kayaknya ke saham, nah mungkin mau geser kemana nggak apa-apa, jadi studi kasus nggak harus 1, karena kita S3-nya matematik, jadi kita merdeka itu dari sisi studi kasus, tapi yang penting kontribusi pengembangan model dan metode. Kekayaan dari ikut kuliahnya, walaupun tadi ada ikut kuliah yang sana, kenapa yang bimbingan saya ikutkan kuliah saya walaupun secara yang formalnya kan Bu Nurul dengan mereka, tapi yang nanti silahkan manfaatkan bagaimana ide-ide di sini dimunculkan. Kan nggak harus buku tadi dikuasai semua, enggak lah. Maka tadi saya coba lihat pada saat sudah ingin melakukan komparasi, maka ingatlah bab tadi yang 67 itu. Ya, oke ya, saya kira sudah hampir jam 5, mungkin hari ini saya akhiri. Terima kasih. Mungkin ada yang tanyakan sebelum saya tutup, karena ini nanti ada UTS-nya loh ya, Bu Nurul sama Bu Mega ya. Kalau yang lainnya gimana? Di Pak, jadi Pak Leki ada ujiannya nggak? Yang di Pak Anang? Ada juga? Kan ada yang cuma ngasih tugas. Kalau saya lebih senang menikmati 2 jam, kerjakan kayak apa gitu. Jadi kayak ujian standar, tapi di sini lebih ke kreativitas. Kalau Anda boleh menggunakan apapun alatnya, karena ujiannya kan
Ada ujian juga ya? Ada, Prof. Ada. Iya. Yang Pak Roni juga. Pak Roni ada nggak? Pak Lexi. Pak Lexi yang tahu. Saya nggak ikut. Oh, Pak Lexi ya? Yang nggak ikut yang Pak Roni ya tadi ya, Pak? Nggak, Prof, saya. Loh, Pak, ya kan ininya promotornya Pak Roni kan? Iya, saya juga bingung. Iya tuh. Iya. Oh, sudah ada kuliah dengan Pak Roni mana? Kemarin tuh kayak miskomunikasi, Prof. Jadi harusnya kan saya machine learning itu sama Pak Roni di semester 1 dikabarkan Pak Sukir. Ternyata pengampunya berubah jadi Pak Nanang. Oh, ini hampir kemarin yang Bu Mega itu dengan Pak Dur ini akhirnya dikembalikan ke saya. Memang ini kemarin ada sedikit apa ya, saya lihat ada perubahan yang menyebabkan ada ya tadi, padahal posisi promotor kan yang akan memberi provokasi kan. Ya namanya promotor provokator. Iya, Prof, harusnya. Biasanya kan tim promotor ya. Tim promotor, makanya saya agak sempat bingung waktu mereka ininya. Terus saya sebagai dengan kalau Pak ya kan ada dengan saya masih satu kuliah ya. Tapi yang Pak Lexi kuliah apa ya? Yang dengan saya berarti nggak ada ya? Iya, Prof. Makanya ya. Jadi saya ini yang semester ini memang saya merasa agak aneh dibanding yang sebelumnya. Ada pergantian ini kayaknya ada yang jadi membuat ya Pak Lexi jadi nggak sama sekali nggak punya kuliah saya ya kelihatannya ya. Iya ya. Ya semuanya sitin, Prof. Nah iya makanya jadi kan agak lucu. Biasanya saya pada saat menerima mahasiswa langsung di tim promotor menentukan mata kuliahnya dan pengajarnya. Ada tim promotor harus masuk, tapi juga nanti ada kadang kita minta bantuan orang lain. Kayak saya kemarin ada yang minta bantuan ke saya, ya nggak apa-apa. Tapi saya harus ngikuti visi misi promotornya. Mau apa disuruh apa? ya saya hanya modalnya ngikuti dari kenapa perlu saya diminta untuk membantu memberi modal. Istilahnya kalau kuliah saya anggapnya sebagai ini memberi modal. Jadi maka saya sering ini kan, maka hanya Pak saya minta ikut kuliah saya lah biar modal-modal ini moga-moga akhirnya bisa tadi punya banyak alternatif ide kan, tapi silakan nanti dimatangkan nanti pada saat kompre sudah punya pilihan. Harapan saya setelah UTS itu akan saya fokuskan mulai persiapan untuk ke kompre masalahnya itu. Maka itu besok pada saat presentasi yang Anda itu perlihatkan Anda sudah punya rumusan masalah berapa, tujuan berapa, yang sudah yakin berapa, artinya yakin mampu menyelesaikan dengan modal yang ada gitu. Jadi gampangannya seperti kalau Anda itu mau berwisata lah itu. Saya merasa belum pernah ke sana, wah saya ingin ke sana. Modalnya apa itu sampai sana itu. Saya ingin sekali naik gunung sebenarnya, tapi modalnya nggak punya, boro-boro kuat naik gitu nanti. Nah misalnya kan seperti itu, ini sering yang saya ingatkan S3 itu semacam pada saat pembuatan rumusan masalah, terus kita punya tujuan, kalau bisa itu modal ya disiapin itu. Jangan sampai lupa. Ya oke ya, nanti ini saya kira untuk kuliah di sebelum UTS ini untuk yang jenis statistik lanjut ya terutama ini kan sementara saya sudah akhiri, nanti setelah UTS kita akan nanti. Tapi Kemis masih ketemu yang keuangan dan aktuaria ya. So, mungkin saya bisa buat offline. Tadi sebenarnya mau offline tapi ternyata ada sedikit masalah, saya jadi udahlah online aja. Saya tadi ke kampus. Saya rubah. Ya oke, saya kira untuk hari ini kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat sore. Silakan lanjut risetnya lagi. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, Prof. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.